Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pembelajaran fisika dasar. Kembali lagi bersama saya Era. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi modul 14, yaitu tentang gelombang. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memenuhi learning outcome yang keempat, yaitu mengidentifikasi konsep gelombang beserta penerapannya. Nah, gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Jadi bisa dikatakan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Jadi kalau tidak ada medium, maka tidak ada gelombang yang terjadi. Nah, mediumnya bisa apa aja sih? Jadi bisa berupa padat, cair, ataupun gas. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, ini adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet ya, yang saling tegak lurus dan berosilasi. Nah, gelombang elektromagnetik ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya medium perambatan ya. Nah, untuk gelombang mekanik contohnya adalah gelombang suara, kemudian gempa bumi, gelombang pada dawai atau senar ya. Nah, semua gelombang ini membutuhkan media untuk merambat gitu ya. Kalau untuk suara berarti medianya adalah udara, untuk gempa bumi berarti medianya adalah tanah, kemudian untuk gelombang pada senar berarti senarnya itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik contohnya adalah cahaya, sinar X, dan gelombang radio ya. Jadi semua gelombang ini tidak membutuhkan media perambatan. Nah, suatu gelombang punya beberapa karakter fisik gitu ya. Jadi yang pertama ada panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Nah, panjang gelombang di sini adalah jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang perilakunya identik. Panjang gelombang dirumuskan sebagai lambda sama dengan C dibagi F ya. C di sini adalah kecepatan cahaya dalam vakum yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan F adalah frekuensi dari gelombang itu sendiri. Kemudian karakter yang kedua adalah frekuensi gelombang. Jadi di sini berapa banyak gelombang yang merambat dalam satu detik. Frekuensi gelombang dirumuskan sebagai N dibagi T ya. N di sini banyaknya gelombang, T adalah waktu perambatannya. Atau bisa juga dirumuskan sebagai 1 per T. T besar di sini adalah periode gelombang. Nah, lalu apa itu periode gelombang? Jadi periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk merambat ya. Dirumuskan sebagai T dibagi N. Jadi kebalikannya dengan frekuensi gitu ya. Atau periode adalah 1 per F. Kemudian cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V kecil, yaitu adalah jarak penjalaran usikan ya. Jadi jarak perambatan gelombang yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Nah, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai V sama dengan lambda per T ya. Nah, untuk gelombang mekanik ada dua tipe ya. Jadi di sini tipe gelombang mekanik dibedakan berdasarkan arah rambatnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal ini adalah gelombang dengan arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah ketika kita bermain tali misalkan. Kemudian tali itu kita kebaskan gitu ya sehingga gerakan tali membentuk gelombang sinusoid ya. Jadi terbentuk bukit dan lembah. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Di sini gelombang ini memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gerakan pada getaran pegas ya. Nah, terkait gelombang ada yang namanya supersisi gelombang ya. Jadi di sini konsepnya adalah ketika dua gelombang atau lebih terbentuk dan merambat pada suatu tempat yang sama gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa saja kita temui contohnya misal ketika waktu sholat sudah tiba gitu ya, akan terdengar suara azan berkumandang ya. Biasanya pada saat bersamaan terdengar suara azan dari lebih dari satu masjid gitu ya.
Nah, apalagi kalau rumah kita berdekatan dengan beberapa masjid, maka kita akan mendengar suara azan yang saling bersaut-sautan. Nah, fenomena semacam ini disebut sebagai supersisi gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke interferensi gelombang. Jadi apa itu interferensi? Jadi di sini prinsipnya adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu area, gitu ya. Nah, interferensi sifatnya bisa membangun ataupun merusak. Untuk interferensi yang sifatnya membangun, ini terjadi kalau uh, beda fase kedua gelombang itu sama dengan nol ya, seperti pada gambar berikut. Jadi nanti gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang ini ya. Bisa kita lihat di sini amplitudo dari gelombang baru ini semakin panjang ya. Jadi ini amplitudonya adalah penjumlahan dari amplitudo kedua gelombang. Sebaliknya, interferensi akan bersifat merusak kalau beda fasenya adalah 180 derajat ya, seperti pada gambar berikut. Nah, sehingga nanti gelombang baru yang terbentuk sifatnya saling menghilangkan ya. Bisa kita lihat bahwa di sini gelombang yang terbentuk amplitudonya 0 gitu ya. Nah, interferensi yang bersifat membangun disebut interferensi konstruktif, sedangkan yang bersifat merusak dinamakan interferensi destruktif. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang pada dawai atau senar. Jadi, gelombang yang merambat pada senar di sini merupakan gelombang transversal ya. Nah, cepat rambatnya dihitung menggunakan rumus yang agak berbeda ya dari cepat rambat gelombang secara umum. Kalau untuk senar, cepat rambat gelombangnya dirumuskan sebagai V sama dengan akar dari F dibagi mu ya. Di mana F di sini adalah tegangan senarnya. Mu di sini adalah massa senar per satuan panjang ya. Nah, berdasarkan rumus ini bisa disimpulkan bahwa uh, cepat lambat gelombang pada senar bergantung pada gaya tegangan senar dan massa per satuan panjang senar ya. Nah, lalu dalam gelombang kita kenal adanya istilah harmoni gelombang ya atau dengan sebutan lain overtones ya. Nah, overtones atau harmonik ini adalah frekuensi-frekuensi tambahan yang terdengar bersamaan dengan frekuensi dasar suatu suara gitu ya. Jadi saat satu sumber bunyi, misalnya instrumen musik ataupun suara manusia itu menghasilkan suara, maka frekuensi dasar adalah frekuensi terendah yang bisa didengar. Nah, overtones adalah frekuensi yang merupakan kelipatan bulat dari frekuensi dasar tersebut gitu ya. Jadi misalkan frekuensi dasarnya adalah 1000 Hz, maka overtones bisa terjadi pada frekuensi 2000 Hz, 3000 Hz, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat ya contoh rambatan gelombang yang menjalar ke kanan. Ya, jadi ini adalah contoh gelombang transversal ya. Jadi untuk gelombang ini bisa dirumuskan simpangannya, panjang simpangannya adalah Y sama dengan A sin 2pi per lambda dikalikan X dikurang V kalikan T gitu ya. Nah, lambda di sini adalah gabungan dari satu bukit dan satu lembah gitu ya. Satu bukit dan satu lembah. Ini dinamakan panjang satu gelombang. Kemudian V atau cepat rambat gelombang bisa kita cari menggunakan ini ya, lambda dibagi periodenya. Atau bisa dirumuskan bahwa lambda atau panjang gelombang itu adalah cepat rambatnya dikalikan periode. Sehingga kalau kita gabungkan kedua rumus ini diperoleh bahwa besarnya simpangan atau Y sama dengan A sin 2pi dibagi lambda dikalikan X dibagi lambda dikurang T dibagi periode. Nah, di mana K di sini sama dengan 2pi per lambda ya, dan omega atau frekuensi sudutnya sama dengan 2pi dibagi T atau periode. Sehingga diperoleh persamaan untuk ini ya, gelombang transversal besarnya simpangannya adalah Y sama dengan A sin K dikalikan X dikurangi omega T. Ini adalah rumus yang bisa kita pakai untuk mencari panjang
simpangan ya dari gelombang yang tercipta. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.